Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya para mahasiswa saya di program studi pendidikan teknologi informasi. Kita bertemu kembali di materi kita yang kedua, tetap dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pada kali ini saya melanjutkan materi kita pembahasan tentang pendalaman dasar daripada OOP, yaitu tentang package dan access modifier. Nah, dua hal ini juga merupakan teori atau materi dasar dalam kita memahami apa itu OOP, pemrograman OOP. Yang pertama berkenaan dengan package, yang kedua adalah access modifier. Nah, di sini nanti seperti biasa saya akan memberikan pemahaman secara teori. Setelah secara teori saya menjelaskan apa itu paket dan access modifier, saya akan memberikan dalam bentuk contoh atau praktek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya yang dimaksud dari paket dan access modifier pada bahasa pemrograman Java dengan menggunakan IntelliJ IDE. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, video pembelajaran ini, para mahasiswa bisa memahami dan paham, walaupun belum 100% memahami, tetapi sudah paham yang mana dimaksud dengan package dan mana dikatakan dengan access modifier. Saya akan memulai pembahasan pertama, yaitu package. Teori dari package secara definisi dikatakan di sini adalah dalam kita membuat satu proyek Java, kita pasti akan disuguhkan dengan ada beberapa struktur, atau yang paling mudahnya adalah ada beberapa folder yang akan kita hasilkan nanti ketika menyimpan baik itu gambar, source code ataupun library yang akan kita buatkan dalam proyek kita. Teorinya, paket ini adalah kontainer atau penampung yang digunakan untuk menampung file-file di dalam proyek kita. Jadi file-file ini ada pastinya kalau Java udah pasti .java. Kita bisa lebih mudah membedakan untuk menyimpan file-file yang kita perlukan dalam proyek kita. Misalnya seperti ini. Kalau biasanya kita menyimpan gambar, biasanya kan kita simpan dalam folder gambar. Kalau misalnya source code, kita pisahkan dia. Jadi yang gambar-gambar, yang source code. Ini kalau di dalam Java dia sepaket. Kalau di dalam misalnya kita membuat bahasa pemrograman misalnya PHP ataupun yang lainnya, itu bisa dikatakan itu adalah folder. Tapi berbeda, paket ini akan berbeda karena di dalam bahasa pemrograman Java, salah kita dalam menentukan nama package atau pemanggilan suatu kelas yang dalam paket berbeda, itu akan mengakibatkan program kita error. Berbeda kalau di folder. Kalau folder di dalam pemrograman PHP, pemrograman lain mungkin tidak akan muncul apa yang kita panggil misalnya gambar. Nah, package itu berguna untuk membedakan pemakaian kelas dengan nama yang sama. Artinya, dengan package kita bisa membuatkan sebuah nama kelas dengan nama yang sama. Kalau secara teori yang biasa tidak menggunakan package, kita tidak bisa membuat nama kelas dengan nama yang sama dalam satu project. Tetapi kalau kita membuat package, kita bisa membuat nama kelas yang sama, tapi kita simpan dalam package yang berbeda. Nah, keuntungan dari pengaturan program dengan package ini adalah yang pertama, ya bisa kita terhindar dari konflik penamaan. Artinya, kita bisa membuat kelas dengan nama yang sama, tapi kita simpannya ke dalam package yang berbeda. Teratur artinya kalau kita membuat package di dalam project kita, itu project kita itu akan nampak lebih teratur. Artinya kita bisa memilah-milahkan yang file, yang project, yang source code kita letakkan dalam package kode, yang file gambar kita letakkan dalam package yang gambar. Jadi tidak tercampur. Artinya dengan model yang demikian, apabila kita membuat programnya yang besar atau program kita luas, otomatis kita akan teratur dan mudah memanage program kita. Nah, itu sekilas mengenai definisi apa itu package. Membuat paket di Java ini, saya lupa tadi mengatakan package berlaku di sini di Java ya. Saya tidak tahu, belum ada teori mengatakan package itu ada di PHP.
Biasanya sih di PHP itu ada includes yang namanya misalnya yang modularitas kelas. Itu ada teori saya waktu di presentasi pemahaman dasar tentang OOP. Nah, balik lagi, memberikan nama paket di Java itu sebenarnya mudah saja. Artinya kita tinggal hanya mendeklarasikan keywordnya atau kodenya pertama package, huruf kecil semuanya, kemudian diikuti dengan nama package, kemudian titik koma. Nah, di sini kalau kita menuliskan secara manual, artinya kalau kita menggunakan Notepad, itu biasanya kita membuat package ini harus memberikan, misalnya mengetikkan secara manual dengan tulisan yang ada seperti di depan kalian ini adalah package, nama package. Kemudian deklarasi paket harus diletakkan bagian paling awal atau di atas. Artinya dalam source code kita letak paketnya itu di atas sekali, permulaan di awal sebelum kelas. Jadi biasanya kalau kita buat source code Java itu kan dimulai dengan kelas, nama kelas. Ini letak paketnya adalah di atas daripada penamaan kelas. Nah, ini ada bentuk umumnya. Nah, paket, nama paket. Tapi kalau kita menggunakan IDE, misalnya kalau dulu kita menggunakan NetBeans, penamaan paket itu langsung dia otomatis, jadi kita tidak mengetiknya secara manual. Begitu teori paket. Nanti kita lihat contoh di prakteknya. Oke, itu paket. Access modifier, kita masuk ke teori kedua, yaitu yang dimaksud dengan access modifier. Definisi dari access modifier ini adalah kelas dalam program Java itu saling berhubungan dan bisa memberikan akses terhadap member. Member yang dimaksud di sini adalah atribut, metode, ataupun konstruktor. Jadi, kalau kita misalnya mau mengakses suatu atribut, metode, ataupun konstruktor yang ada pada suatu kelas, kita bisa memberikan akses terhadap member tersebut. Misalnya, contohnya seperti ini. Access modifier ini disebut juga sebagai encapsulation. Artinya kita melindungi suatu atribut atau metode atau kelas agar tidak sembarang diakses oleh dan dimodifikasi oleh suatu bagian program. Artinya kita bisa memberikan suatu akses. Misalnya saya punya satu atribut, yang atribut ini hanya bisa diakses oleh kelas dia sendiri, atau hanya bisa diakses oleh beberapa kelas yang lain yang kita bisa tentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa memberikan akses kepada atribut tersebut. Berlaku juga pada satu metode. Misalnya di dalam satu metode kita punya di dalam satu kelas kita punya satu metode. Yang metode tersebut kita hanya bisa diakses oleh kelas saya saja, kelas dia sendiri. Sedangkan kelas yang lain itu tidak bisa mengaksesnya. Itu bisa kita buat dengan menerapkan access modifier. Ataupun kita punya sebuah metode. Misalnya di dalam satu project ada 4 kelas. Dalam kelas A misalnya dia ada punya satu metode yang bisa diakses oleh kelas B dan kelas C saja, sedangkan kelas D tidak bisa akses. Kita bisa tentukan hal demikian. Nah, itu pemahaman access modifier. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi, atribut, metode, disebut member. Oke, diakses oleh anak subkelas. Nah, ini juga artinya pada hubungan inheritan, member di dalam kelas itu akan bisa diakses oleh kelas anak atau subkelas. Kita paham kemarin ada subkelas. Ada subkelas ada satu file, ada kelas yang berbeda, atau ada inner class, ada kelas di dalam kelas. Nah, itu bisa juga kita memberikan hak aksesnya. Nah, secara umum ada 3 macam modifier yang digunakan pada bahasa pemrograman Java, yaitu publics, ini jenis access modifier, private, dan protected. Yang terakhir yang biasanya ada default. Default artinya kita tidak memberikan akses apapun, tidak ada public, tidak ada private, dan tidak ada protect. Nah, 4 hal ini. Default artinya tidak ada apa-apa. Tapi kalau public, private, dan protect itu berarti kita memberikan access modifier. Saya ulang sekali lagi bahwa penerapan access modifier ini berlaku kepada kelas, berlaku kepada metode, berlaku kepada konstruktor, dan berlaku kepada atribut. Pada kelas biasanya sih tidak semua, ada kelas yang diberikan bisa public, defaultnya ada public. Itu. Apabila tidak menggunakan 3 kata kunci tersebut, maka member atau kelas tidak menggunakan modifier atau disebutnya default.
Default itu teorinya artinya kita tidak menggunakan tiga macam modifier tersebut. Masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Seperti saya katakan tadi, masing-masing modifier yang kita berikan, public, private, dan protect, itu akan kita bisa menentukan di mana saja member tersebut bisa diakses. Apakah di dalam paket yang sama, di dalam paket yang berbeda, di dalam kelas yang sama, atau di dalam subkelasnya sendiri. Itu bisa kita menentukannya. Oke, ini pemahamannya. Tabel untuk akses modifier. Kalau di sini dari tabel ini, kalau Y berarti itu bisa diakses, kalau N berarti tidak bisa diakses. Nama modifier misalnya di sini ada public, protect, no modifier atau default, yang 4 private. Kalau kita lihat dari tabel ini, contohnya seperti modifier public. Apabila sebuah atribut, metode atau konstruktor diberikan akses modifiernya public, maka dia di semua kelas bisa diakses. Walaupun kelas tersebut mempunyai paket yang berbeda, itu bisa diakses. Dan juga di dalam subkelas juga dia bisa diakses. Artinya semua yang kita berikan atribut, metode, konstruktor yang kita berikan akses modifier public itu di semua kelas, di semua paket itu bisa diakses. Berbeda kalau protectis, dia hanya bisa diakses pada kelas, paket, subclass, tetapi tidak semua. Artinya bisa saja di paket berbeda dia tidak bisa diakses. Kemudian kalau no modifier, default, tidak diberikan public, tidak diberikan protect, dan tidak diberikan private, dia hanya bisa diakses pada kelas dia, paket dia sendiri, pada subclass tidak bisa, dan juga tidak bisa diakses pada paket yang berbeda. Kalau private ini lebih detail lagi. Apa maksudnya lebih terkunci lagi? Artinya kalau kita memberikan private kepada atribut, methods ataupun konstruktor, dia hanya bisa diakses pada kelas dia sendiri. Dia tidak bisa diakses pada kelas yang berbeda package, pada subclass dia tidak bisa diakses kalau kita memberikannya dengan jenis private. Jadi yang lebih sangat terkunci adalah private. Private ini hanya bisa diakses pada kelas dia sendiri, baik itu metode, atribut, ataupun konstruktor. Nah, sedangkan kalau public itu semua bisa diakses. Artinya seluruh paket di aplikasi kita, di project kita. Nah, ini pemahaman teori tentang akses modifier. Contoh dari akses modifier, ini contoh yang no modifier atau default, artinya bukan public, bukan protected, ataupun bukan private. Penulisan hak akses modifier yang default diawali dengan misalnya kayak gini. Untuk kelas nama kelasnya, kan tidak ada katanya, ini berarti no modifier atau default. Sedangkan untuk variabel atau atribut, tipe data, nama variabelnya juga tidak ada apa-apanya di sini. Ini default. Metode, akses default juga berlaku ke metode. Misalnya void nama metode. Itu berarti no modifier. Kalau no modifier berarti tabelnya adalah ini. Prakteknya ini. Aksesnya. Sedangkan untuk yang modifier public artinya bisa diakses dari manapun, walaupun dari kelas berbeda maupun dari paket yang berbeda. Dia diawali dengan kata kunci atau keyword public kelas, nama kelas. Ketika kita memberikan public, ini berarti akses modifiernya adalah public, baik itu untuk nama kelas, untuk atribut, ataupun untuk metode. Ketika kita memberikan awalan dengan kata kunci public, ini berarti metode, atribut, dan kelas ini bisa diakses ke semuanya, walaupun kelas yang berbeda dan paket yang berbeda. Ini public. Kalau protected ini hampir sama dengan public, akan tetapi tidak bisa diakses dari paket yang berbeda, kecuali merupakan turunan. Artinya dia tidak bisa diakses dari paket yang berbeda. Dari paket berbeda dia tidak bisa diakses. Dia penamaan dari modifier protect ini diawali dengan kata ini, protected, dan pada atribut, tipe data, nama variabel. Untuk metode juga sama. Kelas turunan nanti kita akan bahas selanjutnya. Kelas turunan artinya subclass.
Kemudian ini ada juga protect nama metode, tapi dia jarang diberlakukan kepada kelas protected. Privates adalah hanya bisa diakses oleh kelas dia sendiri. Jadi hanya diperuntukkan untuk kelas dia sendiri, bukan untuk kelas yang lain. Jadi kalau misalnya kita memberikan kata kunci privates pada sebuah properti atau atribut, maka atribut ini hanya bisa diakses oleh kelas dia sendiri, tidak bisa kepada kelas yang lain. Untuk metode juga sama, ketika kita memberikan awalan privates nama metode atau privates void nama metode, privates integer nama metode, berarti metode ini hanya bisa diakses pada kelas dia sendiri, tidak bisa diakses oleh kelas yang lain, baik itu kelas dalam paket yang sama ataupun dalam paket yang berbeda. Ini pemahaman modifier privates, jadi dia lebih sempit. Kalau kita memberikan untuk atribut, berarti hanya kelas dia sendiri yang bisa akses. Kelas di luar, walaupun dalam kelas yang dalam paket yang sama, dia tidak bisa mengaksesnya. Itu privates. Oke, itu pemahamannya mengenai yang package dan access modifier. Saya buat kesimpulan dari teori singkat ini bahwa paket itu hampir sama seperti folder kalau kita membuat dalam bahasa pemrograman yang lain. Jadi kita paket itu kita meletakkan gambar file-file kita, baik itu source code ataupun gambar ataupun library atau kebutuhan project kita yang kita pisah-pisahkan dalam paket-paket yang berbeda. Tetapi penamaan paket ini berpengaruh ketika kita mengakses atau berhubungan dengan akses modifier nantinya. Itu pemahaman daripada package. Sedangkan yang access modifier ini adalah cara kita dalam memberikan akses kepada atribut, metode, kelas, dan juga kepada konstruktor. Jadi public access modifier ini ada 3 yang diberikan kata kuncinya, yaitu public, private, dan protected. Kalau kita tidak memberikan 3 kata kunci tersebut, berarti disebut dengan default atau no modifier. Jadi access modifier ini berhubungan dengan pengaksesan sebuah member dalam project yang kita buat. Kita bisa memberikan hak akses, apakah kita ingin ini bisa diakses oleh kelas yang lain, atau saya tidak mau, hanya bisa diakses oleh kelas saya sendiri. Kita bisa menentukannya dengan memberikan access modifier. Baik, ini teori singkat mengenai pemahaman access modifier dengan package. Video berikutnya saya akan menjelaskan secara praktek demo daripada package dan access modifier. Mudah-mudahan bisa dipahami secara teori tentang teori yang ini. Saya sarankan teori Anda harus paham, praktek akan lebih mudah kalau Anda lebih paham, sudah memahami secara teori. Itu kuncinya. Sekarang ulang sekali lagi, Anda praktek menulis kode akan mudah ketika Anda secara teori sudah memahaminya. Itu adalah salah satu kunci dalam kita belajar bahasa pemrograman. Akhiri salam, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.